Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2024 ya untuk kelas malam. Baik, untuk mata kuliah investasi pasar modal syariah, semua Bapak Ibu sudah saya kirimi tentang buku pasar modal syariah ya, sama juga tentang buku saku pasar modal. Bedanya kalau untuk buku saku pasar modal itu masih secara umum ya, secara umum sekali. Kalau untuk pasar modal syariah ini khusus untuk produk-produk di syariah. Silakan Bapak Ibu baca karena memang untuk apa namanya di daftar isinya itu sangat berbeda. Nanti kalau untuk yang buku pasar modal syariah Bapak Ibu dikenalkan tentang pengenalan pasar modal, lalu ada pasar modal syariah itu apa, lalu ada saham syariah, ada sukuk, ada reksadana syariah, ada tentang pengelolaan investasi syariah di pasar modal. Nanti kita bahas per babnya ya. Tapi ya Bapak Ibu harus baca dulu karena apa? Untuk memudahkan dalam memahami itu memang harus membaca dulu. Tolong diluangkan waktunya lah untuk membaca ya. Baik, saya menjelaskan tentang pasar modal dulu ya. Ini pengenalan pasar modal ya, ada konsep pasar modal, ada kedudukan pasar modal, ada pasar primer dan sekunder, fungsi pasar modal, ada peran pasar modal, ada sejarah pasar modal, OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan, mungkin sudah familiar ya tentang OJK, karena memang sejarahnya OJK ini masih baru daripada Bank Indonesia, karena Bank Indonesia kan dari awal memang menjadi regulator ya, menjadi bahasa regulator. Ya, memang mengawasi ya, selain menentukan, mengambil kebijakan, juga mengawasi juga bank, kemudian ini lembaga-lembaga. Sekarang sudah dibedakan fungsinya Bank Indonesia atau tugasnya Bank Indonesia dengan OJK. OJK lebih ke ini ya pengawasan terkait perizinan dan sebagainya terkait lembaga-lembaga yang istilahnya yang berkaitan sama keuangan ya, investasi semuanya diawasi oleh OJK. Kemudian ada SRO atau Self Regulatory Organization, ada 3, ada BEI atau Bursa Efek Indonesia, ada KPEI, lalu ada KSEI. Nanti silakan Bapak Ibu baca apa bedanya BEI, KPI sama KSEI. Lalu untuk pelaku pasar industri pasar modal ya, ada perusahaan efek, ada lembaga penunjang pasar modal, ada profesi penunjang pasar modal, dari dan sebagainya ya. Secara umum, pasar modal itu bedanya dengan pasar uang. Kalau pasar uang itu jangka pendek mudahnya. Kalau pasar modal bisa jangka panjang. Dan produknya pun berbeda. Untuk pasar uang itu mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan deposito, tabungan, itu pasar uang. Tapi kalau untuk pasar modal itu lebih ke jangka panjang ya. Ada saham, ada sukuk, ada obligasi umum ya, obligasi, lalu ada namanya ETF dan berbagai produk-produk yang lainnya. Kalau forex Bu, forex itu tidak masuk di pasar modal ya, dia di bawahnya Bapepti yang berbeda bahasanya, pengawasannya dan secara produk juga berbeda. Cuma di forex ini tidak kita bahas ya. Apa itu forex? Foreign exchange ya. Jadi kayak perdagangan mata uang asing. Tidak kita bahas karena memang forex itu secara hukum tidak syariah. Dan ini kita bahas tentang produk-produk yang syariah. Nanti banyak banyak aplikasi yang Bapak Ibu itu nanti bisa pelajari atau bisa Anda miliki ya. Ada namanya Ajaib, ada Bibit atau dari yang sekuritas yang kemarin dari yang saya ini ya adakan Zoom itu adalah dari KISI ya, Korean Investment and Security Indonesia. Ada juga selain KISI ya banyak, ada RHB Sekuritas, ada Indo Premier, banyak. Ada Bank Mandiri Sekuritas, banyak. Jadi kalau Bapak Ibu memilih itu banyak pilihannya dan memudahkan Bapak Ibu untuk mempelajari apa saja produk-produknya, tapi ya tidak hanya sekedar tahu ya. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar tahu maka nanti akan menguap, maka harus ada praktik. Memang praktiknya harus pakai uang Bu ya. Iya namanya investasi itu pasti uang. Nah uangnya belum banyak Ibu, tidak harus banyak, mungkin 50 atau 100 ribu aja disisihkan bahasanya agar tahu apa sih resikonya, apa sih dampaknya. Kalau
kalau uangnya masih kecil atau bahasanya nggak seberapa besar, nggak sampai juta-juta kan nanti efek resiko dari rugi itu kan nggak terlalu fatal ya. Makanya sebenarnya konsep dasarnya investasi itu adalah uang yang dipakai investasi itu adalah uang yang menganggur bahasanya. Menganggur dulu nggak ada uang penganggur bu. Mungkin kita yang sudah punya pendapatan ya. Eh, Kalau ibu kan dari sebagian sudah bekerja, itu pasti menyisihkan pendapatannya untuk dipakai di masa depan atau jangka panjang untuk pendidikan dan sebagainya lah. Itu kan pasti disisihkan. Nah, disisihkan itu kalau hanya sekedar ditabung itu nanti akan terkena namanya inflasi. Apa Bu inflasi itu? Inflasi itu contoh mudahnya ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah merasakan lah terjadi krisis, ada kenaikan harga pangan, yang dulu mungkin harga telur itu masih di bawah 30, sekarang di atas 30. Beras pun yang dulu mungkin di bawah ada yang 10.000 ya, sekarang sudah di 15.000. Itu pun ada yang lebih mahal lagi. Nah, itu sudah jadi contoh untuk inflasi, tapi sekarang keadaan dunia bahasanya tidak baik-baik saja. Ada sangat sensitif dengan nanti ada kenaikan harga, terutama nanti ada kenaikan BBM, tentu saja akan berpengaruh di makanan-makanan atau konsumsi kita lah, di bahan-bahan makanan pokok, di di bahan-bahan atau barang-barang elektronik yang kita pakai, HP dan sebagainya itu kan bahasanya bahan dasarnya dari luar. Plastik aja yang sekarang lagi rame ya. Plastik, kantong plastik itu juga bahannya dari minyak. Nah, misalkan minyaknya harganya tinggi, otomatis harga plastik juga akan melambung tinggi. Nah, itu juga akan berpengaruh pada harga harga yang kita terima. Misalkan biasanya pentol bisa dapat 10, misalnya sekarang hanya dapat 5 karena tentu saja para penjual pasti akan memperhatikan atau melihat margin keuntungan kan. Kalau keuntungannya mepet ya pasti dia akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang cukup untuk masa depannya bahasanya, untuk kehidupannya. Pentolnya mungkin awalnya besar sekarang jadi kecil, atau mungkin bahannya yang awalnya perbandingan daging sama tepungnya 50-50 sekarang bisa jadi 25, ada yang 70 lah. Itu kan pasti berpengaruh lah di kita. Makanya contoh inflasi itu memang nyata. Jadi kita harus bersiap-siap untuk mempunyai saving lah, mempunyai tabungan, mempunyai pendapatan yang bisa kita dapatkan untuk masa depan atau bisa kita manfaatkan di masa depan. Nah, ini contoh mudahnya ya Bapak Ibu itu mungkin pernah dengar namanya reksadana. Kalau saham itu resikonya terlalu tinggi ya Bapak Ibu ya daripada reksadana. Apa bedanya Bu nabung reksadana sama saham ya? Untuk nabung itu ya tadi itu resikonya pasti terkena inflasi. Dia besaran untuk marginnya atau imbal hasilnya itu tidak terlalu besar daripada reksadana. Sedangkan reksadana itu resikonya rendah, semuanya tetap ada risiko ya, mau tinggi mau rendah tetap ada risiko. Nah, reksadana ini lebih tinggi daripada si tabungan. Nah, itu Bapak Ibu reksadana itu pun bisa diambil kapanpun. Tidak, maksudnya mau diambil besok, tentu saja kalau semakin lama dananya di situ ya semakin besar timbal hasilnya. Tapi bisa diambil sewaktu-waktu. Beda dengan deposito. Kalau deposito pasti ada jangka waktunya, ada 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 10, ada yang 12 bulan dan seterusnya. Makin tinggi atau semakin lama Bapak Ibu semakin tinggi dan semakin lama Bapak Ibu menaruh ruang di deposito, maka semakin tinggi imbal hasilnya. Pun reksadana juga sama, dan reksadana imbal hasilnya lebih besar. Tapi kalau deposito Bapak Ibu kan di bank ya. Kalau reksadana di sekuritas aplikasi, mau Bibit, mau Ajaib, mau Ikisi, mau RAP dan sebagainya, pasti dia mempunyai produk reksadana. Tapi saya pesan harus syariah ya. Kenapa? Karena basisnya atau hukumnya sudah benar, bahasanya sudah ada dan tidak berbasis bunga. Tapi kalau yang non syariah itu jelas konvensional. Nanti bedalah ya, mungkin Bapak Ibu bisa mempelajari lah dari produk-produk yang syariah yang bukan. Makanya Bapak Ibu harus membaca buku dua-duanya ini, buku Saku Pasar Modal sama buku Pasar Modal Syariah. Ini nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Ini untuk
yang pasar primer dan sekunder. Ada 2 jenis ya, ada pasar primer perdana. Ini untuk yang saham ya, biasanya dipakai oleh para investor khusus yang mau beli secara langsung. Tapi kalau pasar sekunder, Bapak Ibu melalui aplikasi, bahasa mudahnya begitu ya. Ini perbedaannya atau pasar primer sama pasar sekunder. Eh, ih, ini bisa dibaca ya. Ini langsung ke saham sih. Tapi Bapak Ibu kalau untuk mau mempelajari bahasanya mengetahui manfaat dari investasi melalui aplikasi itu silahkan mencoba reksadana dulu, jangan saham dulu. Kenapa? Karena saham memang risikonya lebih tinggi dan Bapak Ibu jangan cuma sekedar ikut-ikut. Misalkan ini beli saham ini, misalnya yang mau saham ya, saham ini kata ini, jangan Bapak Ibu harus belajar. Nanti kita pelajari lebih dalam tentang saham, ada analisisnya, ada analisanya, teknikal sama fundamental silakan Bapak Ibu pelajari. Nah untuk yang reksadana, Bapak Ibu tinggal pelajari apa itu reksadana. Nanti di bab yang selanjutnya ya, nanti silakan dipelajari tentang reksadana itu apa. Itu lebih baik daripada atau lebih imbalannya lebih tinggi daripada menabung dan Bapak Ibu setiap hari bisa memantau berapa, keuntungannya. Memang nggak terlalu banyak langsung harus berapa juta, tergantung Bapak Ibu investasinya di berapa. Kalau misalkan 100, 200, ratusan ribu ya ya jangan berharap tinggi, tapi di situ dijelaskan memang yang mengelola dana Bapak Ibu kalau untuk produk reksadana itu adalah manajer investasi. Manajer investasi nanti akan bahwasanya menginvestasikan di produk-produk lainnya. Baik, nanti silakan dipelajari dulu ya. Ini sekedar pengantar. Nanti ada SRO, ada masing-masing tugasnya, masing-masing SRO. Silakan Bapak Ibu pelajari, dibaca nggih. Nanti pekan depan kita coba bahas yang lainnya. Untuk pokok pasar modal juga dibaca. Nanti secara umum menarik sekali bahasanya. Nanti silakan ada